Ya, Pak Nurwiji, sudah bisa dengar kembali suara saya, Pak? Sudah Pak. Baik, iya. Ya, ya, ya. Pak, mungkin bisa disapa dulu sejenak penonton YouTube supaya bisa tambah semangat suasana malam hari ini. Oke, baik. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penonton YouTube yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Ya, kasih. oke. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Nur, Iya. silakan Pak disampaikan kesaksiannya bagaimana Bapak yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus bahkan juga eh, tidak suka dan membenci bahkan anti kepada Tuhan Yesus. Terus kemudian Bapak bisa berubah hati dan pikiran. Bagaimana ceritanya Bapak bisa saksikan pada kesempatan ini supaya bisa memberkati banyak umat Tuhan dimanapun mereka bisa melihat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Muhammad Nur, sampaikan kesaksiannya Pak. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya senang saya bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudara semua dalam channel YouTube ini. Kami diberi kesempatan waktu untuk menceritakan kasih Allah yang sudah bekerja begitu rupa dalam setiap perjalanan kehidupan saya. Bersyukur oleh karena anugerah Allah, saya boleh mendapatkan hidayah, saya boleh mendapatkan anugerah, saya boleh mendapatkan kasih karunia, sehingga kami boleh mengenal Tuhan yang satu-satunya yang harus dipercaya oleh seluruh umat manusia. Saya berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat untuk keyakinan dan agama saya yang dulu. Saya bersyukur dengan didikan keluarga itulah ada satu upaya untuk kami terus belajar dan belajar. Hanya oleh karena kasih karunia Allah atau hidayah Allah yang waktu itu sejak kecil setelah saya mulai mengerti dan mengenal kebenaran, saya terus belajar dan belajar dan belajar sampai akhirnya saya menemukan sebuah konsep-konsep setiap kelompok-kelompok organisasi yang dalam keyakinan saya yang dulu terus saya belajari dari setiap masing-masing kelompok itu. Kami dilahirkan dari keluarga NU, kami dididik begitu kuat, dan ada kesempatan kami untuk belajar di sekolah Islam juga. Waktu saya SMA, kami sekolah di Muhammadiyah, dan dari situlah saya terus belajar, saya terus mencari, saya menggali sebuah kebenaran. Yang pada waktu itu, dari keluarga kami belum pernah ada orang yang percaya Yesus. Yang pada waktu itu bagi saya kekristenan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan bagi kami ketika mendengar nama Yesus, ketika mendengar nama kekristenan itu sesuatu hal yang alergi bagi kami. Bahkan ketika waktu itu ketika kami eh, makan di warung, ketika di warung itu ada salib, atau ketika di warung itu menjual darah, saya tidak akan pernah masuk untuk makan di warung itu. Jadi waktu itu dalam perjalanan proses saya mencari kebenaran, saya sungguh-sungguh. Kenapa saya harus bersungguh-sungguh? Karena supaya saya tidak begitu mudah untuk didoktrin begitu rupa. Saya terus menggali, dan saya terus belajar. Sampai akhirnya saya menemukan satu kebenaran, yang kebenaran itu adalah kebenaran yang benar-benar benar. Jika
waktu-waktu itu kami belajar, setiap kelompok-kelompok yang kami ikuti itu kebenarannya adalah kebenaran yang sifatnya pada kelompok itu sendiri, bukan kebenaran yang sifatnya hakiki dan bukan kebenaran yang sifatnya mutlak. Tetapi oleh karena tuntunan Allah dan hidayah Allah, kami akhirnya menemukan satu kebenaran itu, yang kebenaran itu adalah benar-benar benar. Kenapa kebenaran itu satu kebenaran yang benar-benar? Karena kami terus menggali, kami mencoba untuk belajar dari berbagai sudut pandang, sehingga supaya saya berbicara kebenaran ini, kalau boleh saya ilustrasikan, itu adalah seperti kotak atau dadu. Dadu itu bisa dikatakan sebuah dadu ketika kita bisa melihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Baru kita bisa mengatakan itu sebuah dadu, dan baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah dadu yang memang bisa dilihat dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini yang terus membuat saya terus mau belajar. Hanya karena apa? Saya tidak pernah puas dengan yang ada waktu itu. Waktu itu saya dididik, waktu itu setiap saya kajian, saya mencoba ketika para guru saya dan ustadz saya memberikan satu ruang pertanyaan, ketika justru saya bertanya, ujung-ujungnya ketika terjadi satu perdebatan, saya justru dimaki-maki. Yang saya dikatakan dasar kamu Bani Israel, pernah juga saya dikatakan dasar kamu Syiah, dan hal-hal yang membuat justru kami tidak nyaman. Tetapi justru hal yang tidak nyaman itu membuat saya terus belajar, membuat saya terus menggali. Apa sih kok sampai dikatakan hal seperti itu? Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam perjalanan saya terus mencari dan mencari, pernah saya terjebak pada satu kelompok yang namanya kelompok fundamentalis atau kelompok radikalis. Waktu itu karena saya bertemu dan dididik dengan sebuah konsep dan dengan sebuah visi misi yang sangat rapi, tertata, begitu luar biasa. Saya berpikir ini adalah satu kebenaran. Saya berpikir ini adalah satu kebenaran yang memang harus diperjuangkan dan yang memang harus ditegakkan. Akhirnya saya masuk di kelompok organisasi itu, dan saya dididik begitu rupa, saya diikut kajian, saya ikut belajar di tempat itu, saya dididik begitu rupa sampai akhirnya saya menjadi seorang yang sangat fanatis. Bahkan ketika itu bukan Halo. ketika itu sekalipun satu agama, karena itu bukan satu kelompok saya katakan itu bukanlah benar. Dari situlah saya terus dididik begitu rupa oleh karena satu dasar-dasar yang sangat kuat untuk mendidik saya, untuk mempersiapkan saya untuk menjadi orang-orang yang militan. Waktu itu kami didoktrin dengan satu ayat yang membuat saya terus berjuang, yang membuat saya terus untuk intent, untuk mengikuti sebuah kajian terus. Karena memiliki sebuah goal, memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas. Yaitu dalam setiap kajian-kajian selalu dilontarkan bahwa kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam harus menjalankan benar-benar yang namanya ajaran Islam itu secara kafah. Nah, yang menjadi dasar bagi perjuangan kami waktu itu adalah terus didengungkan dan terus disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang
208 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fissimil kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam, ke dalam agama Islam itu dengan secara kafah, secara sempurna. Nah, Islam bisa dilakukan secara kafah, Islam bisa dilakukan secara sempurna ketika Islam itu memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah memiliki sebuah umat. Umat Islam adalah umat yang terbesar di Indonesia. Terus yang kedua, pimpinan. Pimpinan sudah ada pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia dan bahkan di dunia. Terus syarat yang ketiga, undang-undang. Undang-undang Islam adalah Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah daulah Islamiyah atau yang disebut dengan wilayah. Nah, ini dipersiapkan begitu rupa. Saya dididik begitu akar sampai masuk ke dalam relung hati yang sangat dalam. Bahkan waktu-waktu di usia-usia itu, waktu itu saya tidak mengakui keberadaan NKRI. Bahkan waktu itu saking fanatiknya, karena segala sesuatu yang kami lakukan itu selalu bertentangan dengan pemerintahan. Bahkan selama saya waktu itu tidak pernah mengikuti yang namanya pesta demokrasi. Karena saya merasakan dan saya percaya bahwa itu tidak butuh bagi saya. Nah, waktu itulah saya terus didoktrin begitu rupa, dididik begitu rupa untuk memperjuangkan, untuk bisa menjalankan Islam secara kafah itu. Terus didengungkan, terus berjuang. Bahkan memiliki sebuah visi untuk menguasai seluruh lini bagian. Kalau dulu ada istilah Ipolek Sosbud Hamkan. Jadi di bidang ilmu pengetahuan, politik, budaya, kesehatan, itu semua harus dikuasai oleh Islam. Dan waktu itu saya dididik haram untuk menjadi pegawai negeri. Haram untuk menjadi pegawai negeri. Nah, disitulah terjadi satu kefanatikan, keradikalisme yang waktu itu saya ikuti. Dan sampai kalau saya dengan yang namanya orang Nasrani, dengan orang Chinese, saya mohon maaf, waktu itu saya sangat benci sekali. Tetapi ketika waktu itu saya terus merenungkan sebuah visi itu yang mendoktrin begitu rupa kepada saya, yang mendoktrin begitu rupa terhadap diri saya. Saya mau ingatkan, ketika kita mau mendirikan negara Islam, atau ketika kita mau menjalankan Islam secara kafah, dengan memenuhi 4 syarat, yang ketiga sudah terpenuhi, tinggal satu yang namanya daulah Islam. Sementara tidak mungkin bahwa Indonesia ini bisa tiba-tiba kok mau direbut untuk mendirikan daulah Islam. Tidak mungkin. Toh misalkan itu terjadi, pasti akan terjadi yang namanya peperangan. Pasti akan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Sementara itu terus kita perjuangkan, terus kita dengungkan, terus kita suarakan. Dan saya terus mulai belajar menggali lagi. Apakah ya benar? Apakah ya memang harus seperti ini? Apakah terus harus bermusuhan sementara kita adalah satu negara, sementara kita adalah saudara yang hanya dalam rangka untuk menjalankan syariat Islam secara kafah itu harus terjadi satu pertumpahan darah. Sementara di dalam ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan waktu itu saya terus merenungkan
Apa iya ini benar? Apa iya ini sesuatu yang harus diperjuangkan? Apa iya ini yang harus terus kita akan goalkan? Tetapi dalam perjalanan itu saya merenung, saya menggali, tiba-tiba Tuhan atau Allah mengingatkan satu dua ayat bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, untuk lita'arofu, sehingga setelah saling kenal mengenal kita menjadi keluarga, kita menjadi saudara. Terus kami diingatkan juga dengan salah satu hadis Nabi, jika kamu hari ini bisa makan kenyang dan kamu mengerti tetanggamu tidak bisa makan atau kelaparan, kamu tidaklah dikatakan sebagai orang beriman. Dan kamu tidak dikatakan sebagai orang beriman jika kamu tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, dari Quran dan ayat Quran dan hadis ini tadi membukakan saya untuk sebuah perenungan. Terus saya gali, terus saya renungkan, apa iya ya? Apa benar ya? Sementara saya sudah menjadi korban sebuah doktrin sampai umur 29 tahun. Saya baru mendapatkan pencerahan. Dan saya berani ambil sebuah keputusan untuk menerima yang namanya kebenaran yang benar-benar benar itu tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena anugerah dan oleh karena hidayah Allah yang berlaku atas saya. Ketika saya menggali, ketika saya mencari, ketika saya merenungkan bahwa ayat-ayat yang Al-Quran jelaskan dan ayat hadis yang berikan kepada saya terus berdoa, saya terus tingkatkan amalan ibadah saya. Bahkan sholat tidak cuma sekedar sholat wajib yang 5 waktu, saya juga terus mendekatkan diri kepada Allah dengan saya tambah waktu-waktu sholat saya, dengan waktu sholat tahajud, dengan waktu sholat istikharah, sholat duha, dan yang lainnya, sholat rawatib. Itu dalam rangka apa? Untuk saya mendekatkan diri kepada Allah semakin lebih lagi dan saya mendapatkan satu pencerahan. Nah, waktu itu ketika saya dalam perjalanan menggali sebuah kebenaran, saya mulai tinggalkan di kota saya asal, terus saya mulai merantau ke salah satu kota di Jawa Timur. Saya menemukan satu kelompok pengajaran yang notabene ini juga membukakan satu pencerahan bagi saya yang begitu luar biasa. Kalau waktu itu kami di kota yang lama, kami mendapatkan satu pengajaran-pengajaran yang sangat fanatis dan radikalis. Dan ketika kami di salah satu kota di Jawa Timur, saya menemukan satu kelompok ajaran ini terpecah menjadi satu kelompok yang besar, yaitu kelompok Islam Syiah dan kelompok Islam Sunni. Nah, pas waktu perjalanan saya ke satu kota di Jawa Timur, kami menemukan satu kelompok Syiah. Dan kelompok Syiah ini kami sangat bersahabat. Kami menjadi bagian dari keluarga. Saya dengan teman saya menjadikan teman yang sangat dekat. Dan dari situlah saya mulai berinteraksi, saya mulai berdiskusi dengan kelompok Islam Syiah yang ternyata notabene dengan kelompok Islam Syiah itu menghantarkan saya untuk bertemu dengan satu pribadi yang namanya adalah Imam Mahdi. Dalam kelompok Islam Syiah menunggu kedatangan Imam Mahdi yang kedua. Di dalam kelompok Kristen menunggu kedatangan Imam Mahdi atau Tuhan Yesus yang kedua. Nah,
Dalam proses perjalanan saya terus menggali dan belajar, sementara waktu itu tingkat fanatisme saya sangat tinggi. Dan saya juga memiliki satu visi misi dalam diri saya. Saya akan membawa orang-orang untuk masuk Islam. Saya membawa orang-orang untuk mempercayai keyakinan yang saya yakini waktu itu. Dan akhirnya oleh karena kesempatan yang Allah berikan, saya berhasil memualafkan orang Nasrani. Nah, proses perjalanan yang begitu rupa, kami terus menggali dan kami terus belajar dalam konsep Islam Syiah. Yang Islam Syiah juga mempercayai ada 12 imam, dan imam yang terakhir adalah Imam Mahdi yang nanti akan datang di akhir zaman, akan menjadi Imam Mahdi yang akan menjadi penyelamat seluruh umat. Sehingga dalam konteks berdoanya pun orang Syiah juga berdoa di dalam nama Imam Mahdi atau memakai wasilah atau perantara Imam Mahdi. Nah, sayangnya Islam Syiah ini oleh kelompok orang Sunni ini dikatakan sesat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya terus belajar, saya terus menggali. Apakah ini yang benar? Imam Mahdi dari konsep Syiah itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad. Tuhan Yesus yang ditunggu kedatangannya oleh orang Kristen itu adalah Nabi Isa. Dalam hati saya terus bergejolak, namun sekalipun begitu tidak mudah untuk meninggalkan rasa kefanatisan saya. Saya terus belajar, saya terus menggali. Sampai pada akhirnya kami harus memenuhi atau memutuskan satu keputusan. Antara saya harus ikut keyakinan saya yang lama, atau dengan kata lain saya harus mengikuti satu kebenaran yang benar-benar benar, atau mengikuti kebenaran yang memang belum jelas benar. Seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam perjalanan saya untuk mengambil sebuah keputusan, saya juga bergejolak. Saya memiliki satu sikap yang cukup keras dan tegas. Nah, waktu itu saya ada pendekatan dengan salah seorang teman, dan teman ini beragama Nasrani, dan ini orangnya cukup saleh. Ini kebetulan jadi teman kuliah saya waktu di kuliah di kampus. Saya diperhatikan oleh teman saya juga memperhatikan teman saya. Kalau boleh juga saya sebutkan, teman saya ini adalah orang Manado. Dia Kristen, tetapi dia tidak makan daging babi. Dia tidak minum minuman keras. Dia juga tidak berjudi. Bahkan dia tidak makan yang namanya udang, tidak makan yang namanya lele, bahkan minum kopi pun tidak. Nah, waktu itu saya merasa, orang ini sangat saleh sekali. Saya sempat dikasih satu statement dari dia, apa yang kamu makan, belum tentu saya makan. Tetapi apa yang saya makan, pasti kamu makan. Nah, dari situ saya kalah telak dalam rangka untuk membawa satu misi tentang kesolehan. Bahwa saya kalah kesolehan saya dengan teman saya yang Nasrani orang Advent waktu itu. Saya tidak tahu, ternyata di dalam kekristenan waktu itu ada beda-beda kelompok juga. Nah, salah satunya adalah orang Advent teman saya ini, saya mengatakan sangat saleh. Pas waktu siang hari setelah kelas selesai, kita makan bersama. Nah, dari situlah terus kita saling memperhatikan. Dan dari situlah terus kita saling berbagi. Teman saya yang Advent tidak merokok, saya juga tidak merokok. Saya tidak suka minum minuman keras, saya juga tidak pernah minum minuman keras. Dan akhirnya terjadi satu
persahabatan yang sangat baik. Nah, dari persahabatan yang baik inilah dia punya satu teman gadis, akhirnya dikenalkan dengan saya. Nah, ketika saya dikenalkan, misi saya berjalan. Saya harus bisa mengislamkan orang Nasrani. Dalam berjalannya waktu, saya bisa memenangkan orang Nasrani Advent ini akhirnya mau masuk Islam, menang. Nah, saya pikir saya terus selamanya menang, tapi ternyata justru saya harus bertekuk lutut di kaki Yesus. Nah, ketika saya bisa memenangkan seorang gadis ini menjadi Muslim atau beragama Islam, akhirnya saya nikah. Saya nikahi, menjadi pasangan suami istri, dan saya tinggal di salah satu masjid, dan saya menjadi pengurus masjid, saya menjadi imam masjid, dan saya memimpin setiap kegiatan-kegiatan ritual kajian, dan juga jadi imam masjid, terus untuk membina kerohanian umat. Tapi dengan berjalannya waktu, yang saya tinggal di tempat yang suci, yang saya tinggal di tempat yang kudus, karena Bapak Ibu Saudara tahu ketika ada setiap masjid kan ada istilah batas sucinya. Nah, di tempat itulah saya terus berdoa, saya terus mengembangkan kapasitas diri saya bersama Allah, supaya saya benar-benar memahami dan mengerti apa maksud dan rencana kehendak Allah dalam hidup saya. Ketika saya tinggal di tempat yang kudus, ketika saya tinggal di tempat yang suci, saya berpikir saya ini adalah orang yang paling benar dan orang yang paling suci. Tapi ternyata justru ketika saya tinggal di tempat itu, tidak ada kedamaian dalam hidup saya. Saya terus belajar dan saya terus menggali, saya terus belajar apa yang ada di dalam kitab suci Quran, dan saya terus belajar juga membandingkan antara kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran. Karena gadis yang waktu itu saya menangkan jadi Muslim, dia punya Alkitab, dan itu yang menjadi bahan bagi saya untuk belajar. Nah, dalam perjalanan waktu yang juga cukup panjang, kurang lebih 4 tahun, saya menggali, saya membandingkan, saya menggali, saya membandingkan antara saya harus mengikuti tetap pada konsep yang lama atau saya harus hijrah untuk mengambil sebuah keputusan untuk percaya Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi satu pergolakan yang sangat dalam perjalanan hidup saya. Hati saya sangat galau, hati saya sangat kacau, karena untuk mengambil sebuah keputusan yang notabene adalah semua sama-sama benar menurut saya waktu itu, dan patut untuk diperjuangkan, dan patut untuk digali, dan patut untuk disuarakan. Proses perjalanan saya terus menjalin hubungan, meningkatkan hubungan saya dengan Allah. Saya terus sholat rawatib tidak pernah ketinggalan. Saya tambahkan dengan sholat-sholat istikharah, sholat tahajud, dan sholat sunnah rawatib yang lainnya untuk meminta petunjuk sama Allah. Karena dalam proses pembandingan ini, setiap hari saya berdoa kepada Allah. Dalam sholat saya membaca surat Al-Fatihah itu minimal setiap hari itu bisa sampai minimal 17 kali, karena itu yang wajib. Tapi saya terus lakukan bisa sampai lebih dari 20 kali setiap hari. Saya terus membaca Quran, surat Al-Fatihah ketika saya sholat. Karena di situ ayat itu menunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Atau kalau saya baca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di ayat itu yang menunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat itu begitu hidup, ayat itu terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir jalan yang lurus itu apa, jalan yang lurus itu siapa, jalan yang lurus itu bagaimana. Tapi ketika pergolakan saya untuk menentukan sebuah pilihan itu tadi selalu muncul. Bertanya, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu siapa? Ketika saya bertanya dengan para teman-teman sahabat saya dan juga para guru saya, ihdinas siratal mustaqim itu apa? Dijawab dengan sebuah penafsiran. Ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Dan itu menjadi jembatan untuk menyeberang seluruh umat manusia. Tapi ada juga yang mengatakan, menafsirkan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang tidak berbelok-belok, yang tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, lurus. Yang itu akan menghantarkan kita untuk bisa masuk ke surga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah Quran dan hadis. Nah, setelah saya terus bertanya kepada rekan-rekan, kadang bisa 10 orang yang saya tanya, 10 jawaban yang berbeda. Kita tanyakan kepada 5 orang yang berbeda, juga 5 jawaban yang berbeda. Akhirnya saya terus belajar, saya terus menggali, saya diskusi dengan istri saya. Terus saya terus belajar mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan dalam kondisi hati yang kacau, dalam kondisi hati yang galau. Akhirnya saya terus buka Quran, saya belajar untuk mengulang kembali apa itu siratal mustaqim, siapa itu siratal mustaqim. Tapi ternyata pelan-pelan ketika saya membuka satu ayat berikutnya di dalam Quran, dikatakan, "Wattabi'uni hadza siratal mustaqim." Maka dari itu janganlah engkau ragu. Aku inilah jalan yang lurus. Kata Isa. Nah, ternyata saya menemukan bukan dari kata orang, bukan dari kata pendapat orang atau penafsiran orang, tetapi justru dari apa kata Quran itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim atau yang disebut dengan jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Terus akhirnya saya tidak puas dengan itu. Saya bolak-balik lagi, saya menggali lagi. Kok Quran bisa bicara seperti ini ya? Kok Quran bisa menginformasikan seperti ini ya? Kok justru ternyata Quran menjawab bahwa siratal mustaqim itu adalah Isa Al-Masih. Saya mulai gali, siapa sih Isa Al-Masih? Saya mulai lagi gali Quran, pelajari lagi, buka pelan-pelan. Nah, saya menemukan ada satu ayat di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-45. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Isa Al-Masih itu adalah Rahullah. Dan Isa Al-Masih itu adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Isa putra Maryam yang keberadaannya dari kalimat Tullah dikandung oleh perawan Maryam selama 9 bulan lebihnya 10 hari, lahirlah Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih punya kuasa besar di bumi dan di surga.
Wow, dari ayat ini mendukung saya, meneguhkan saya. Benar, berarti Shirathul Mustaqim itu adalah Isa Al-Masih. Karena sudah ada 2 ayat. Saya masih belum percaya, karena baru 2 ayat. Saya mulai menggali lagi, saya mulai terus gali dan saya terus pelajari. Kenapa Isa Al-Masih sampai punya kuasa besar di bumi dan di surga? Kenapa Isa Al-Masih sampai dikatakan manusia yang suci, yang terkemuka di bumi dan di surga? Karena Isa Al-Masih itu adalah Roh Allah. Karena Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang 91 dikatakan, Roh Allah ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Isa bin Maryam. Isa adalah Roh Allah. Dan kita dibukakan lagi, sudah 3-4 ayat. Isa Al-Masih punya kuasa besar di bumi dan di surga. Bagaimana dan kayak apa karya atau pekerjaan yang Isa Al-Masih lakukan? Di Quran surat Al-Imran ayat 49 dikatakan, Isa Al-Masih punya kuasa. Yang pertama, mencelekkan orang buta yang sejak lahir. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit kusta. Yang keempat, Isa Al-Masih tahu apa yang kita makan dan apa yang kita simpan. Dan Isa Al-Masih juga bisa menciptakan burung dari tanah liat. Nah, dari situlah beberapa ayat Al-Quran yang meneguhkan, beberapa ayat Al-Quran yang memberikan satu kekuatan bagi saya. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Isa, tidak ada alasan untuk percaya kepada Isa Al-Masih. Akhirnya saya memutuskan diri untuk percaya kepada Isa Al-Masih yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Dan di dalam ayat Quran pun menginformasikan hanya Isa Al-Masih yang bisa mencipta. Karena apa? Isa Al-Masih menciptakan burung dari tanah liat. Dan akhirnya itulah yang menjadi satu keputusan saya untuk mengambil kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi saya. Waktu itu ketika saya sharingkan dengan istri saya mau percaya Yesus. Istri saya mengatakan, jangan gara-gara karena saya percaya Yesus. Enggak, karena saya sudah menemukan, karena saya sudah menggali, dan akhirnya saya ketemukan bahwa hanya Isa Al-Masih, hanya Yesus yang disebut di dalam kitab suci Injil yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi seluruh umat manusia manakala ingin datang dan masuk ke surga bersama Bapa. Itu yang akhirnya kami mengambil keputusan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan yang juga dirahmati Allah, ternyata ketika mengambil sebuah keputusan untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak enak saudara. Tuhan Yesus itu enak. Saya pikir ikut Tuhan Yesus itu semua serba tercukupi. Saya pikir ikut Tuhan Yesus itu semua serba wah. Tapi ternyata enggak. Ikut Yesus itu adalah sebuah proses. Tapi saya merasakan satu proses bersama Tuhan itu enak. Kalau boleh saya katakan, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Atau dengan kata lain, dak dikduk set, ndak der saudara. Dak dikduk set, karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, ketika saya memproklamirkan diri, ketika saya menyampaikan iman kepercayaan yang saya percayai dan yang saya temukan waktu itu, saya sampaikan kepada keluarga saya ditolak. Ketika saya sampaikan kepada teman sahabat saya dimusuhi. Ketika saya sampaikan dengan komunitas saya dikatakan, kamu sudah sesat, kamu sudah murtad, kamu sudah kafir. Dan akhirnya
kami close, tidak punya hubungan dengan saudara-saudara saya. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk bertapa, untuk kami mau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya, dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, karena saya membalas cinta kasih Allah yang mana Yesus atau Isa Al-Masih itu sudah mati untuk saya. Maka saya pun memenuhi panggilan Tuhan itu. Maka saya pun juga harus mati untuk saudara-saudara di luar sana, untuk saudara-saudara saya yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bersyukur oleh karena rahmat, anugerah, dan hidayah Allah yang bekerja dalam diri saya, dan saya terus berdoa untuk keluarga saya berdoa untuk keluarga besar saya, dan saya mengimani dari keyakinan yang saya pegang setelah saya menjadikan Injil itu sebagai pegangan hidup saya, dan saya terus berdoa, saya mengimani, meyakini bahwa satu orang anggota keluarga bertobat akan menyusul satu persatu seluruh anggota keluarga itu percaya Yesus. Dan bersyukur oleh anugerah Tuhan, ibu saya dulu yang juga tidak sepaham dengan saya, juga tidak mau terima saya, akhirnya juga terima Yesus. Kakak saya yang dulu sempat mau membunuh saya, juga akhirnya terima Yesus. Dan ketiga anaknya sekolah teologi. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan atau di dalam roh setiap orang percaya. Dan ketika waktu itu, saudaraku, saya harus hijrah meninggalkan tempat di mana saya waktu itu tidak diterima. Saya bertapa selama 4 tahun di salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa Tengah. Selama 4 tahun disitulah saya dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya dipersiapkan untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Ternyata di sekolah itu pun tidak seperti yang saya bayangkan. Selama 4 tahun, banyak hal yang saya dapatkan di dalam sekolah itu. Saya pikir di kampus sekolah hamba-hamba Tuhan itu semua baik, tapi ternyata tidak. Tetapi saya sangat bersyukur. Di tempat itu juga saya mendapatkan sebuah visi. Di tempat itu juga saya mendapatkan mandat dari Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Selama 4 tahun kami sekolah, kami dipersiapkan 4 kali juga saya harus sempat mau keluar karena tidak kuat untuk menjalani sebuah proses. Tetapi karena anugerah Tuhan, kami bisa menyelesaikan. Kami bisa menyelesaikan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya setelah saya selesai pendidikan saya masuk di dalam pelayanan, saya masuk dalam penggembalaan di salah satu kota di Jawa Tengah. 10 tahun kami di penggembalaan. Akhirnya Tuhan ingatkan pada visi saya mula-mula yang kami dapatkan di kampus itu. Apa visi itu, Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan? Yang pertama adalah mengkristenkan orang Kristen kembali. Dan yang kedua adalah membawa kabar keselamatan khusus kepada orang-orang Muslim. Sampai akhirnya apa? Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kami melepaskan penggembalaan saya masuk dalam ladang misi yang khusus, yang kembali kami diingatkan pada visi saya, yaitu untuk menyampaikan dan membawa kabar keselamatan kepada rekan-rekan yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harapan saya, setiap umat manusia percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
akan mendapatkan satu jaminan kekekalan, akan mendapatkan jaminan hidup di surga bersama Tuhan Sang Pencipta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjalanan saya untuk menemukan sebuah kebenaran di dalam Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Muhammad Nurwiji. Kami sangat diberkati dengan kesaksian Bapak dan juga banyak penonton YouTube yang sangat dikuatkan, diberkati. Itu kejadiannya tahun berapa ya Pak, waktu Bapak mulai terima Tuhan Yesus? Tahun 2001 Bapak. Oh, berarti 19 tahun yang lalu ya Pak? Betul Bapak, iya. Ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur kuasa Roh Kudus begitu dahsyat, terus bekerja dengan begitu hebat, melanda semua manusia, untuk semua manusia bisa mengenal dan bisa melihat jalan kebenaran dan hidup, karena memang itulah Tuhan yang baik, yang terus bekerja dengan begitu hebat di dalam kehidupan manusia. Karena juga kadang-kadang keterbatasan daripada para pendeta, atau mungkin juga karena kurang perhatiannya di dalam penginjilan, sehingga Roh Kudus harus kerja keras untuk melawat banyak orang secara pribadi, secara langsung, ya. Dan kita bersyukur pada malam hari ini, dan pada malam hari ini kita akan buka ruang interaksi, ruang tanya jawab, ya. Dan yang pada malam hari ini kami lebih utamakan kepada kaum muslim atau umat Islam, ya, untuk bisa berdialog atau mungkin bisa berdiskusi, bisa bertanya ya kepada Pak Muhammad Nurwiji. Ya, di dalam diskusi ya biarlah diskusi yang mendatangkan manfaat, supaya kita tidak ngotot-ngototan di dalam perdebatan, karena kita bukan mencari pembenaran, tapi kita di dalam diskusi mencari kebenaran, ya. Apa yang kita belum lihat, apa yang kita belum temukan, kiranya bisa menjadi jelas oleh karena diskusi yang bermartabat, yang intelektual, yang mengedepankan logika, supaya bisa benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan perlu kami sampaikan juga, program ini sama sekali bukan untuk supaya membuat orang Kristen itu menjadi bertambah banyak, atau mungkin KTP Kristen itu menjadi berubah jumlahnya di dalam kependudukan. Bukan itu tujuan kami. Sama sekali itu tidak ada untungnya dan tidak ada faedahnya buat kami, ya. Tujuan kami karena kami mengasihi siapapun Anda, dari latar belakang apapun, dari ras, dari suku, dari golongan apapun, baik kaya, miskin, pejabat, atau orang biasa, kami sangat mengasihi Anda semua. Itulah dasar daripada kami menghadirkan program ini, supaya karena hati kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib dengan begitu mengerikan, dengan tujuan supaya manusia-manusia ini bisa terselamatkan, bisa dipindahkan dari dunia yang mengerikan ini, bisa dipindahkan ke surga. Itulah yang melimpah di dalam hidup kami, itulah yang melimpah di dalam hati kami, sehingga kami terus dengan kasih yang tidak terbatas itu bekerja dengan begitu kuat di dalam hati kami, sehingga kami berusaha untuk menghadirkan narasumber supaya bisa menjadikan kesaksian ini bisa menjadi berkat, sehingga kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang dinyatakan sampai menyerahkan nyawanya, sampai mati di atas kayu salib, itu tidak sia-sia, benar-benar tersampaikan, ya. Dan teman-teman juga yang beragama, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya berharap kita lihat yang dari Muslim, yang dari Islam, mereka begitu mengenal Tuhan Yesus, mereka bangkit dengan begitu luar biasa, mereka menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda, ya? Kita apakah orang Kristen akan tertinggal, atau kita akan genap firman Tuhan seperti yang dikatakan, orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, sedangkan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ya, Anda silakan memilih. Ya, mari kita bangkit semua, kita beritakan kabar keselamatan.
kita beritakan kasih Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan. Bukan memperbanyak orang Kristen, tapi membuat kasih Tuhan yang begitu sempurna itu bisa menyentuh banyak manusia. Kami sangat menghargai Anda semua, kami berdoa supaya berkat Tuhan bisa turun ke dalam hidup semua teman-teman, dan juga yang terutama rencana Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan semua yang bisa melihat tayangan video ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Nurwiji yang sudah berkenan memberikan pelayanan kesaksian pada malam hari ini, kesaksian yang luar biasa dari seorang yang menentang Tuhan Yesus, yang sangat benci kepada Tuhan Yesus, bahkan mau makan saja di rumah makan kalau lihat ada gambar salib tidak jadi masuk gitu ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Pak Nur bisa diselamatkan ya. Puji Tuhan ya, Tuhan sangat memakai Pak Nur untuk memberkati umat Tuhan pada malam hari ini, dan siapapun yang mendengarkan untuk menjadi kesaksian, kiranya menjadi bahwa Anda lagi di persimpangan, dan ini sebagai peneguhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa mengajak kepada umat Tuhan, ya, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian ini, silakan Anda bisa berpartisipasi sebagai bukti kasih kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Di layar deskripsi kami telah mencantumkan nomor, dan supaya Pak Nur ini bisa terus melayani Injil, melayani Tuhan, dan memberitakan kabar keselamatan dimanapun beliau diutus oleh Tuhan. Ya, mungkin demikian yang kami bisa sampaikan, dan salam kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.